Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mika Yulianti. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan ketiga tahun 2023. Program studi pendidikan biologi di Universitas Riau dengan NIM 23054399193. Hari ini Senin, tanggal 4 Maret 2024, saya akan menampilkan praktik UKM PPG yang akan dilaksanakan di SMA Negeri 3 Kabupaten Sleman, kelas 11 MIPA 2 dengan materi gangguan sistem ekspresi. Selamat menyaksikan. Take you home. Like a star in the deep blue sky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik. Oke. Siap belajar hari ini? Siap. Semangat? Semangat. Kita hari ini akan belajar kembali mata pelajaran biologi. Tapi agar kita mendapatkan ilmu yang berkah, kita mulai pembelajaran hari ini dengan berdoa agar kita mendapatkan pelajaran. Silakan kelasnya begitu. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, berdoa mulai. Selesai. Bersedia. Beri salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita cek hadir dulu. Siapa yang tidak hadir? Alhamdulillah semua. Coba kalian rapikan tempat duduk, kemudian siapkan dulu. Kalau ada yang sampah dibuang dulu di sekitarnya. Kalau sudah siap, kita mulai. Sudah? Oke. Baik, hari ini kita akan kembali belajar tentang sistem ekspresi. Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang apa? Struktur dan fungsi sistem ekspresi yang proses pembentukan protein. Nah, kalau sudah kita belajar tentang sistem ekspresi organ organnya, sekarang coba sebutkan apa saja organ-organ sistem ekspresi pada manusia. Kulit, terus paru-paru, Ginjal. mati. Good. Nah, sekarang siapa yang bisa menyebutkan apa sih itu sistem ekspresi? Ayo. Oke, silakan. Sistem yang bertugas untuk mengolah dan membuat zat sisa metabolisme dan racun dalam tubuh. Oke, berarti kalau sistem ekspresi itu adalah sistem yang bertugas untuk mengeluarkan ya zat-zat sisa metabolisme atau zat sisa atau racun. Nah, apa saja zat sisa metabolisme yang keluar dari tubuh? Yang pertama keringat. Kita keluar keringat kan? Terus
dari kulit itu mengeluarkan keringat. Terus dari paru-paru mengeluarkan apa? Karbon dioksida. Pada sebuah ayat riwayat Bukhari, ya, pada suatu hari menyebutkan pada suatu hari seorang pria Arab Badui datang, kemudian lalu dia kencing di salah satu sisi masjid. Orang-orang pun nyaris menghardiknya, namun dilarang oleh Nabi SAW. Nah, begitu dia selesai kencing, Nabi SAW meminta para sahabatnya mengambil seember air untuk menyiramkan kepada tempat yang dikencing dia. Nah, apa sih makna dari ayat ini? Ya? Nah, intinya bagaimana kalau kita menahan kencing, apa yang kita rasakan? Kalau kita menahan kencing, rasanya sakit. Kemudian apa yang akan terjadi? Akan terjadinya gangguan pada sistem ekspresi. Nah, dari hadis tersebut, maka yang berkaitan dengan sistem ekspresi adalah bahwa ketika seseorang ingin buang air kecil, ia tidak disarankan untuk menahannya, karena air seni merupakan salah satu zat sisa yang harus dikeluarkan. Dari hadis tersebut juga dapat kita ambil sebuah pelajaran bahwa ketika seorang ingin buang hajat itu, proses itu tidak boleh dihentikan sebelum tuntas. Kenapa? Nah, karena selain alasan fikih, ternyata penghentian paksa pembuangan hajat berpotensi untuk merusak sistem ekspresi kita. Ya, nah sehingga harus segera dikeluarkan atau dibuang sesegera mungkin agar tidak mengganggu proses-proses selanjutnya. Kalau kita jangan hanya gara-gara kita menahan kencing, kita rusak organ-organ yang lain. Nah, jadi kita harus bersyukur bahwa kita diberikan nikmat oleh Allah untuk dilengkapinya organ-organ ekspresi kita. Oke, lanjut. Jadi dari tadi kita belajar, berarti hari ini kita akan mempelajari tentang gangguan sistem ekspresi. Nah, itulah kaitannya pembelajaran yang kemarin dengan hari ini. Baik, tujuan pembelajaran kita pada hari ini, apa yang akan kita pelajari pada hari ini? Ini melalui kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model PBL atau Problem Based Learning. Peserta didik dapat menganalisa masalah kontekstual terkait kelainan dan penyakit pada organ sistem ekspresi manusia dengan sesama. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model Problem Based Learning atau PBL, peserta didik dapat menyimpulkan peristiwa bioproses yang berhubungan dengan kelainan dan penyakit pada organ sistem ekspresi manusia dengan penuh percaya diri. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menyajikan data hasil diskusi melalui LKPD untuk kelainan dan penyakit pada organ sistem ekspresi manusia melalui presentasi dengan penuh percaya diri. Inilah yang akan kita dapatkan pada hari ini. Nah, lanjut kemudian apa yang akan Ibu lakukan nanti? Di sini kita akan ada proses penilaiannya. Yang pertama penilaian sikap. Sikap ini Ibu ambil dua, yaitu yang pertama gotong royong, yang kedua berpikir kritis, di mana Ibu akan melakukan penilaian sepanjang kita melakukan pembelajaran hari ini, mulai dari pertama tadi sampai kita nanti proses diskusi dan presentasi. Nah, selanjutnya proses penilaian keterampilan atau psikomotor. Ini keterampilan ini Ibu akan mengambil nilai pada saat kalian melakukan presentasi. Bagaimana cara kalian mempresentasikan hasil diskusi ini? Yang terakhir adalah penilaian pengetahuan atau kognitif. Nanti akan ada post test di akhir pembelajaran. Oke, berikut ini adalah kita masuk ke orientasi masalah. Silakan kalian simak baik-baik video yang akan Ibu tayangkan berikut ini. Kementerian Kesehatan mencatat jumlah penderita gangguan ginjal akut misterius mencapai 206 kasus yang tersebar di 20 provinsi di Indonesia. Total kasus ini berdasarkan data pelaporan yang diterima Kemenkes hingga 18 Oktober 2022.
Juru bicara Kemenkes Muhammad Syahrir mengatakan dari total jumlah penderita 99 diantaranya meninggal dunia. Hingga saat ini, jumlah kasus yang dilaporkan 18 Oktober 2022 sebanyak 206 kasus dari 20 provinsi yang melaporkan dengan tingkat kematian 99 kasus atau 48%. Syahrir mengungkapkan Kementerian Kesehatan dan Ikatan Dokter Anak Indonesia telah membentuk tim untuk melakukan penelusuran lebih jauh terkait kasus ini. Ia pun menegaskan dari hasil pemeriksaan sementara menunjukkan bahwa gangguan ginjal akut misterius ini tak berkaitan dengan vaksin COVID-19 ataupun infeksi virus corona. Syahrir menyebut gangguan ginjal akut ini umumnya menyerang anak-anak dengan usia 6 tahun ke bawah. Sebagai informasi, dugaan gangguan ginjal akut misterius karena keracunan etilen glikol baru-baru ini muncul setelah terjadi kasus serupa di Gambia. Puluhan anak di negara ini meninggal karena mengonsumsi paracetamol sirup produksi India yang mengandung senyawa etilen glikol. Penyebab lainnya juga karena dipicu oleh sindrom peradangan multisistem usai COVID-19 dan infeksi virus. Namun, dugaan-dugaan itu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. Oke. Sudah disimak? Informasi apa yang kalian dapatkan dari setelah kalian menonton video yang ibu tayangkan tadi? Penyakit gagal ginjal. Yang punya pertanyaan, silakan. Ya, silakan. Biasanya gagal ginjal disebabkan karena apa? Oke, biasanya gagal ginjal disebabkan oleh karena apa? Bu tampung dulu ya pertanyaannya. Ada lagi? Silakan kalau ada. Cukup, oke. Kita simpan dulu pertanyaannya. Ya, kita lanjut untuk berdiskusi. Ya, kita berdiskusi kelompok dulu. Kemudian kita akan mencari jawaban apa saja yang ada di benak kalian tentang apa yang sudah kalian tonton tadi. Ya, mungkin masih ada pertanyaan-pertanyaan lain yang muncul. Nah, kita akan membahas di diskusi. Ya, oke. Ini kelompok diskusinya sudah ibu bagi. Silakan kalian duduk berdasarkan kelompok masing-masing. Tunggu 1 menit. Sudah siap? Ibu akan membagikan LKPD untuk masing-masing kelompok, ya. Masing-masing kelompok mendapatkan 1 LKPD. Nanti di situ untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 akan membahas permasalahan yang sama, permasalahan yang berbeda. Nanti ada petunjuk di dalam LKPD. Silakan dibaca LKPD-nya, dipahami, nanti ibu akan berikan arahan. Chromebooknya atau perangkat kalian untuk mencari informasi-informasi lain yang berkaitan dengan topik yang kalian bahas. Kalau ada yang belum jelas, silakan bertanya. Jangan lupa tulis dulu nama dan kelompoknya di LKPD.
Ada kesulitan dalam mengakses. Kalian bahas tentang apa? Tentang algoritma. Ada kesulitan? Kalian bahas tentang apa? Ginjal. Apa itu penyebab dari itu? Batu ginjal adalah endapan keras yang terbuat dari mineral dan garam asam yang mengendap dalam urin yang terkonsentrasi. Silakan lanjutkan diskusinya. Baca saya. Ini beda. Nanti kita bedakan yang mana diabetes mellitus dan insipidus itu kan ada perbedaannya. Cari itu perbedaan diabetes mellitus itu apa, kemudian diabetes mellitus insipidus itu sama atau enggak gitu kan. Oke, biar semangat diskusinya kita isi dulu yuk. Oke. Silakan sedangkan dulu otot-otot kita review dulu. Siap. Oke.
Selesai? Ya. Ya. Siap-siap kita presentasi. Oke, kita mulai. Kalau sudah selesai semuanya, mohon disiapkan masing-masing kelompok untuk melakukan presentasi ke depan. Kita urutkan saja atau acak? Oke, kita urut aja. Biar mudah ya. Dari kelompok 1. Kemudian mau maju semua atau satu? Baik. Silakan kelompok 1. Maju ke depan untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai batu ginjal. Penyebab penyakit ginjal. Penyebab penyakit ginjal bisa beragam, tergantung pada jenisnya. Namun, risiko seseorang terkena penyakit ginjal akan makin besar bila memiliki faktor berikut. 1. Menderita diabetes, hipertensi, penyakit jantung atau penyakit hati. 2. Memiliki keluarga dengan riwayat penyakit ginjal. 3. Mengalami infeksi saluran kemih. 4. Menderita obesitas. 5. Memiliki pola makan yang tinggi, garam atau gula. 6. Memiliki kebiasaan jarang minum air putih sehingga meningkatkan risiko kekurangan cairan. 7. Bersedia lanjut. 8. Memiliki daya tahan reuma atau menderita penyakit autoimun. Dan yang 9. Memiliki kelainan bentuk ginjal. Oke, silakan kelompok lain jika ada yang mau bertanya. Oke, silakan. Kemana ya? Dari kelompok 1 menuju kelompok mana yang mau mengajukan pertanyaan, silakan. Silakan ke kelompok 4. Baiklah, mengapa penyakit batu ginjal dapat mengganggu sistem ekskresi? Baiklah, saya akan menjawab dari pertanyaan kelompok 4. Pertanyaannya, mengapa penyakit batu ginjal dapat mengganggu sistem ekskresi? Batu ginjal yang ada di dalam rongga ginjal muncul karena disebabkan oleh penimbunan garam, kalsium, atau asam urat dalam rongga ginjal, saluran ginjal, atau urin. Hal ini tentunya akan mengganggu sistem kerja ginjal. Gumpalan batu tersebut kerap menyumbat aliran urin yang akan dikeluarkan oleh tubuh. Terima kasih. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Silakan, kalau masih ada yang mau ditanyakan. Cukup, oke. Silakan. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 1. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Albuminuria adalah kondisi saat kandungan protein dalam urin terlalu tinggi. Hal ini bisa menjadi tanda ginjal bocor atau mengalami kerusakan. Baiklah, dari topik yang kami bahas tadi, ada yang ingin bertanya? Oke, silakan. Kelompok Untuk lain. kelompok 1, silakan. Apa yang menyebabkan albumin tinggi? Apa yang menyebabkan albumin tinggi? Kelebihan albumin dalam tubuh juga disebut albuminuria, adalah suatu kondisi di mana urin mengandung terlalu banyak protein albumin. Penyebabnya biasanya karena kerusakan ginjal dan penderita diabetes, orang lanjut usia, atau penderita darah tinggi lebih rentan terkena penyakit ini. Apakah bisa diterima? Oke, itu adalah salah satu penyebab kenapa albumin itu tinggi. Masih ada yang ingin bertanya? Tidak. Cukup. Oke, kalau sudah, silakan. Kami dari kelompok 2, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan
diskusi kami yang berjudul diabetes mellitus dan diabetes insipidus yang akan dibacakan oleh Ocha. Diabetes insipidus. Apa itu diabetes insipidus? Diabetes insipidus adalah kelainan yang menyebabkan ketidakseimbangan cairan dalam tubuh. Apa penyebab diabetes insipidus? Diabetes insipidus adalah gangguan pada fungsi ginjal yang disebabkan oleh masalah pada kelenjar hipofisis atau hormon antidiuretik. Berikut ini beberapa jenis diabetes insipidus berdasarkan penyebabnya. 1. Diabetes insipidus sentral. Diabetes insipidus sentral disebabkan oleh kerusakan pada kelenjar hipotalamus atau hipofisis. 2. Diabetes insipidus nefrogenik. Kondisi ini dapat terjadi ketika ginjal tidak merespon vasopresin dan terus mengeluarkan terlalu banyak cairan dari aliran darah. 3. Diabetes insipidus gestasional. Diabetes insipidus gestasional biasanya hanya terjadi pada ibu hamil. Akibatnya bagi tubuh, umumnya penghidupan diabetes insipidus akan mengalami beberapa gejala berikut ini. 1. Selalu merasa haus meski telah banyak minum. 2. Sering buang air kecil dan volume yang lebih banyak. 3. Urin memiliki warna putih atau tidak berwarna. 4. Sering bangun pada malam hari hanya untuk buang air kecil atau justru mengokok saat tidur. 5. Sulit berkonsentrasi dan menjadi lebih mudah marah. Bagaimana orang dengan diabetes tahu bahwa penyakit mereka terkontrol dengan baik? Sebuah tes glikasi hemoglobin atau HbA1c secara akurat menilai seberapa baik gula darah terkontrol selama 2-3 bulan. Bagi individu non-diabetes, tingkat HbA1c normal biasanya di bawah 5,5%. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menyampaikan materi hasil diskusi kami yang berjudul penyakit liver. Penyebab penyakit liver. Penyakit liver atau penyakit hati adalah gangguan pada fungsi maupun fisiologis organ hati. Liver atau hati berada tepat di bagian bawah tulang rusuk pada sisi kanan perut. Organ hati berukuran menyerupai bola yang bekerja paling keras dalam tubuh. Pasalnya, hati berperan penting dalam memproduksi cairan tubuh, menyingkirkan zat beracun dari dalam tubuh, dan menyimpan energi cadangan. Penyebab sakit liver bisa diawali oleh infeksi virus maupun penyalahgunaan alkohol seperti mengkonsumsi alkohol secara berlebihan. Selain itu, obesitas memiliki hubungan erat dengan penyakit hati. Akibatnya bagi tubuh, kerusakan dapat menyebabkan luka pada jaringan hati. Kondisi yang disebut cirrhosis hati ini dapat menyebabkan gagal hati dan mengancam nyawa. Beberapa jenis penyakit liver, termasuk penyakit hati berwarna alkohol, jarang menimbulkan gejala. Untuk penyakit liver lainnya, gejala yang paling umum muncul adalah penyakit kuning. Menguningnya kulit dan bagian putih mata. Penyakit kuning berkembang karena hati tidak bisa membersihkan zat dari kulit. Gejala penyakit liver lain yang juga bisa muncul yaitu sakit perut atau terutama di sisi kanan, 2. Mudah mual, 3. Perubahan warna urinnya atau feses, 4. kelelahan, 5. mual atau muntah, 6. pelukakan di lengan atau kaki. Oke, silakan pertanyaan kalau ada yang boleh tanyakan. Baiklah, dari kelompok 3 silakan menyampaikan pertanyaannya. Mengapa liver bisa menyebabkan perut membesar? Mengapa liver dapat menyebabkan perut membesar?
Karena faktanya perut yang bengkak bisa menjadi salah satu ciri-ciri dari penyakit liver. Hal ini dikarenakan perut bengkak dapat disebabkan oleh asites. Kondisi asites yaitu penumpukan cairan pada rongga perut akibat kebocoran cairan dari hati dan usus. Bagaimana dari kelompok 3? Bisa? Ya. Baiklah, kelompok yang lain mungkin ada yang ingin bertanya lagi. Silakan dari kelompok 2. Apakah penyakit hati itu penyakit dari keturunan? Penyakit liver bisa disebabkan oleh faktor genetik atau keturunan. Gen abnormal yang diwariskan dari orang tua dapat menyebabkan zat tertentu menumpuk dan merusak liver. Beberapa jenis penyakit liver karena faktor keturunan diantaranya hemochromatosis. Baik, tadi kita sudah sama-sama membahas tentang yang pertama tentang batu ginjal, kedua albuminuria, ketiga tentang diabetes mellitus dan insipidus, dan yang keempat adalah tentang liver. Itu adalah gangguan-gangguan penyakit yang menyerang pada organ ekskresi. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang apa yang akan terjadi jika sistem ekskresi kita tidak berfungsi dengan baik setelah kita melakukan diskusi tadi? Apa yang terjadi jika sistem ekskresi dapat menimbulkan penyakit dan gangguan yang lain? Oke, nah seperti pada ulasan sebelumnya, ya, bahwa sistem ekspresi manusia itu memiliki peranan yang sangat penting untuk kesehatan tubuh. Maka kita harus menjaga kesehatan. Nah, jika sistem yang tidak berjalan dengan normal, maka racun dan zat sisa itu akan menumpuk dalam tubuh sehingga akan menyebabkan munculnya gangguan kesehatan dan menyebabkan penyakit. Nah, lanjutnya, kebiasaan apa yang dapat menyebabkan sistem ekspresi itu terkena penyakit? Apa saja bisa? Yang pertama, pola hidup tidak sehat. Contohnya apa? Kalau kita pola hidup tidak sehat, kalau yang laki-laki suka apa? Merokok. Terus apa lagi? Suka sering minuman keras. Iya. Jadi minum alkohol, ya. Konsumsi alkohol yang berlebihan itu dapat merusak fungsi ginjal dan dapat menyebabkan kerusakan sistem ekskresi. Selain itu juga merokok dapat menyebabkan kerusakan ginjal dan saluran ini. Itu yang sering terjadi kita. Yang ada orang masuk rumah sakit atau kena batu ginjal, kemudian kena liver atau kena saluran kemih, ya. Oke. Nah, penyakit kronis apa saja yang ada hubungannya dengan sistem ekskresi? Nah, ini ya yang kita bahas tadi ada 4. Pertama apa? Batu ginjal, kedua albuminuria, tiga ada diabetes dan insipidus, keempat ada liver. Nah, penyakitnya itu ada 7 anak-anak. Ya, ini yang pertama albuminuria, kemudian albuminuria. Kalau kita tadi sudah bahas yang keempat, ya ini ada 7, yang ada anuria, kemudian batu ginjal, diabetes insipidus, diabetes mellitus, nefritis atau radang ginjal, dan sistitis dan uretritis. Nah, selanjutnya, teknologi apa saja yang berperan dalam penanggulangan gangguan sistem ekskresi? Kita kalau sudah terkena gangguan ekskresi, kita larinya kemana? Di rumah sakit itu ada penanganan khusus untuk mengobati daripada sistem ekskresi kita. Ya, apa saja contohnya? Nih, yang ada transparansi ginjal. Pernah dengar nggak ada orang yang mencangkok ginjal? Ya, pernah. Kemudian ada juga yang cangkok kulit. Ketika kulitnya bermasalah, ada yang tidak bisa berkeringat kalau kita, ya. Kalau kita berkeringat itu bagus, berarti kita masih sehat. Tapi kalau ketika kulit kita tidak pernah berkeringat sama sekali, itu perlu kita cek ke dokter, ya. Nah, yang terakhir adalah hemodialisis. Oke? Ini adalah teknologi yang mengenai sistem ekskresi. Kesimpulan dari hari ini adalah 1. Gangguan sistem ekskresi antara lain diabetes insipidus, diabetes mellitus, edema, albuminuria, nefritis, ureamia, poliuria.
ginjal dan gagal ginjal. Yang kedua, teknologi sistem integrasi, yaitu hemodialisis, transplantasi ginjal, ESWL atau extracorporeal soft wave lymphocyte, skin grafting atau cangkok kulit. Itu adalah kesimpulan kita pada hari ini. Berarti kita sudah mengetahui dari tujuan pembelajaran kita tadi, ya kita sudah tahu apa itu penyakit-penyakit gangguan ginjal, gangguan sistem ekspresi kita, dan kita sudah tahu teknologi apa saja yang bisa membantu kita untuk mengatasi gangguan dari sistem ekspresi. Oke, lanjut kita akan mengadakan proses. Link untuk proses sudah Ibu bagikan melalui aplikasi Google Form, sudah Ibu bagikan di WA group masing-masing. Silakan kalian akses, kerjakan sendiri-sendiri. Ya, kerjakan sendiri-sendiri. Ada 5 soal itu. Sudah ketemu? Ya. Oke, silakan. Kita ada waktu 10 menit. Mulai dari sekarang. Oke. Ya. Oke, kalau sudah selesai, lanjut kalian kerjakan refleksi diri. Sudah Ibu bagikan juga melalui link grup, buka lewat grup. Silakan lanjut. Refleksi dirinya ada 5 pertanyaan juga, hanya menjawab ya atau tidak, dan itu tidak termasuk dalam, tidak dinilai ya, hanya untuk membantu pembelajaran kita saja pada hari ini. Oke, terima kasih sudah menjawab pertanyaan proses dan refleksi dirinya. Ada tadi sudah kita kerjakan sama-sama, dan sekarang coba Ibu minta satu saja yang menyampaikan secara lisan refleksi pembelajaran kita pada hari ini. Oke, silakan. Pelajaran hari ini kami dapat memahami dan mengetahui macam-macam gangguan pada sistem ekspresi manusia. Oke, terus senang? Senang. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Jadi setelah tadi pembelajaran kita pada hari ini, untuk minggu depan kita akan, setelah kita melakukan pembelajaran yang pertama, kedua, dan ketiga pada hari ini adalah kelainan dan gangguan pada sistem ekspresi. Minggu depan kita akan melakukan evaluasi terkait pada bab sistem ekspresi. Jadi persiapkan diri kalian belajar lagi dari pembelajaran 1, 2, dan 3 tentang bab sistem ekspresi. Oke, itulah tadi pembelajaran kita pada hari ini. Kita tutup dengan doa. Silakan berdoa. Menutup pelajaran pada hari ini, berdoa dimulai. Setia. Salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan siap-siap.